Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Hari Sabat sebagai Ujian. Mari kita berdoa. Pertolongan-Mu kami butuhkan Tuhan saat ini, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang akan dipaparkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Saudaraku, tetapi tak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya dan ditolaknya. Banyak yang tidak pernah mempunyai kesempatan mendengar kebenaran khusus zaman ini. Kewajiban hukum keempat belum pernah dibukakan di hadapan mereka dalam terang yang sesungguhnya. Dia yang dapat membaca setiap hati dan yang menguji setiap motif tidak akan membiarkan mereka yang rindu akan pengetahuan kebenaran tertipu mengenai masalah pertentangan ini. Perintah itu tidak dipaksakan secara membabi buta. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk mengambil keputusan yang baik. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan, karena itulah pokok kebenaran yang terutama dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum yang keempat adalah suatu pengakuan kesetiaan kepada suatu kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan hari Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Sementara satu golongan oleh menerima tanda penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi, menerima tanda binatang, maka yang satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi menerima meterai Allah. Sejauh ini mereka yang menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga sering dianggap sebagai sekedar menakut-nakuti saja. Ramalan-ramalan mereka bahwa sikap tidak toleran terhadap agama dan berkuasa di Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang melera hukum-hukum Allah, telah dinyatakan sebagai tidak beralasan dan tidak masuk akal. Telah dinyatakan dengan meyakinkan bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain daripada tetap seperti yang sudah-sudah, pembela kebebasan beragama. Tetapi sementara masalah pemaksaan pemeliharaan hari Minggu menghangat secara luas, peristiwa yang begitu lama diragukan dan tidak dipercayai tampak sedang mendekat, dan pekabaran malaikat yang ketiga akan berikan suatu pengaruh yang tidak bisa terjadi sebelumnya. Pada setiap generasi, Allah telah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun dalam gereja. Tetapi orang-orang ingin perkara-perkara yang menyenangkan yang disampaikan kepada mereka, dan kebenaran yang murni dan yang tidak dipoles tidak berterima kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh mendapatkan pencerahan sehubungan dengan kebenaran yang boleh kami terima. Tolonglah kami agar kami mampu mempraktikkan kebenaran ini, dan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia di masa-masa yang sulit. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam semua rencana kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tetap pegang tangan kami, bawa kami kepada kemenangan. Dan hari ini ada sukses yang kami raih, karena kami serahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Engkau tetap jaga anak-anak Tuhan, lindungi umat-umat Tuhan, dan biarlah segala yang dikerjakan berhasil. Karena kami selalu berdoa, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat.